karena kapasitas saya ini kan jasa fungsional di bidang Intel ya. Kebetulan sama Pak Kasih Gedung juga ada Pak Gofur yang lebih senior di sini. Tentunya kalau saya posisikan sebagai narasumber saya nggak pantas ya. Tapi mungkin ini lebih cocok kita pakai semacam FGD aja lah, forum group discussion. Jadi kalau saya sebagai narasumber mungkin ya saya nggak ahli-ahli juga gitu, tapi kita berbagi pengalaman. Kebetulan saya tahun 2019 Pak ya, wakil presiden ya. Nah, itu saya masuk di SK Gakumdu juga. Jadi saya pernah berkumpul juga sama teman-teman di sini. Baik, saya berdiri aja. Nah, tadi Pak tidak berdiri. Izin Pak, yang lain. Topiknya saya ambil dari penegakan hukum, pelanggaran pemilu dan pilkada serentak 2024. Kebetulan untuk Batu sendiri nantinya akan selain pemilu, pilpres, itu juga akan mengadakan pilkada juga ya pada tahun 2024 nanti. Kita sekaligus mas. Ini sedikit CV saya. Saya pernah tugas di Doku, di Seruyan dan terakhir sekarang di Batu. Lanjut. Secara umum istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologi yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana. Dalam prinsip hukum pidana, istilah lain untuk tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbarvet. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dalam arti istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan. Artinya tindakan pidana pemilu ini atau tindak pidana pemilu hanya terjadi pada saat pemilu saja, tahapan-tahapan pemilu. Di luar itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Lanjut. Baik, untuk pemilu serentak tahun 2024 masih sama menggunakan regulasi yang sama seperti halnya pemilu serentak tahun 2019, yaitu untuk pemilu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Perbuatan kriminal tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok ya. Ini dibagi menjadi pelanggaran dan juga kejahatan. Hanya saja Undang-Undang Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula definisi tindak pidana kejahatan, karena sama-sama memiliki sanksi pidana dalam hal ini. Undang-undang itu hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan yang satu sama lain sulit dibedakan secara pasti. Lanjut. Mekanisme peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana baik pidana material, formal, dan hukum pelaksanaan pidana secara terintegrasi. Dalam kerangka itu semua unsur subsistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jejaring kerja yang saling berkaitan. Ini karakteristik tindak pidana pemilu. Yang pertama, dari segi hukum material yang digunakan, tindak pidana pemilu tentu diatur secara khusus, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya dilakukan dalam masa pemilu saja. Artinya, berbagai perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu. Karena dia ketentuan khusus, bukan ketentuan pidana umum. Ini sebagaimana penerapan asas lex specialis deroga legi generalis. Lanjut. Yang kedua, dari aspek hukum formal, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP, di mana pengadilan negeri dalam memeriksa pengadilan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, ini ada frasa ketentuan lain kecuali ketentuan lain, yaitu yang dimaksud yang ada dalam pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini. Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Khususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding. Jadi upaya hukumnya hanya sampai ke banding. Dan putusan pengadilan banding memiliki sifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu. Yang ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, tetapi juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasinya diteruskan kepada penyidik kepolisian. Karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganannya, maka demi menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu dibentuklah sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan juga kejaksaan. Institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakumdu justru sifatnya sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Sedangkan pada saat yang sama juga memberikan penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak pidana yang diserahkan Bawaslu serta jajaran telah terpenuhi atau tidak. Nah, berkaca sama pengalaman sebelumnya, karena Bawaslu ini sebagai pelapor, ya, artinya sebelum apakah ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau ke kepolisian, karena adanya sentra Gakumdu ini akhirnya segala bentuk laporan itu langsung diselesaikan pada saat proses adanya dugaan. Dari situ kemudian seolah penyidik kepolisian tidak lagi melakukan penyidikan. Nah, ini yang menjadi salah satu hambatannya. Kemudian yang keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis hakim khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Jadi di pengadilan akan ditunjuk majelis hakim khusus untuk menangani tindak pidana pemilu. Hakim khusus perkara pidana pemilu meski memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Setidaknya 4 hal itu yang menjadi menunjukkan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya akan digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ini saja karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajaran. Lebih dulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Penanganan perkara pemilu termasuk pidana Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lain. Lanjut. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada beberapa jenis tindak pidana pemilu. Banyak tapi tidak semuanya akan ditampilkan. Karena tadi sebagian juga sudah dijelaskan dari teman-teman dari kepolisian. Yang pertama, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Itu ada di pasal 488. Kemudian kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Nah, ini kebetulan yang dibantu ini banyak desa, tentunya kepala desa menjadi subjek juga di sini sebagai pelaku. Lanjut. Orang yang mengacaukan atau menghalangi, mengganggunya jalannya kampanye pemilu, pasal 491. Kemudian orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, pasal 492. Kemudian ada juga
pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye pasal 493 dan seterusnya. Lanjut lagi. Nah ini terkait dengan pemilu kada, tindak pidana pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu macam bentuknya, yang antara lain memberikan keterangan yang tidak benar dan bersama sebenarnya isinya dengan pemilu juga. Pihak yang berwenang menangani Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Lanjut. Nah ini sudah tadi dibahas. Lanjut. Nah ini peran kejaksaan. Nah peran kejaksaan karena kami memang masuk di bagian Bawaslu, Gakumdu. Kami juga turut dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu. Salah satunya ini awal dalam penerimaan laporan atau temuan pasal 16 dan selanjutnya dan seterusnya. Mungkin saya akan coba langsung lompat ke slide yang tadi sempat dibahas terkait in absentia ya, terkait daya tersangka atau tidak boleh in absentia atau tidak. Coba Mas, saya kira ini cuma umum saja, seterusnya bisa dibaca sendiri di aturannya di slide kedua. Iya. Ini tadi teman-teman dari kepolisian sempat menyampaikan bahwa kondisi in absentia apakah bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak. Ini sedikit kita bahas diskusi. Lanjut Mas. Lanjut. Lanjut. Sepertinya ada yang di atas ya, ada yang absensi. Di halamannya. Oh yang bawah benar berarti di bawah. Lanjut Mas. Lagi. Terkait in absentia ya. Kalau in absentia tadi absen ya dalam bahasa Black Law Dictionary. Kata absen dalam perkara in absentia selalu diartikan dalam suatu keadaan di mana ketidakadilan seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Lanjut. Nah dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 pada pasal 480 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dibahas terkait in absentia, di mana unsurnya berbunyi penyidik kepolisian negara RI menyampaikan hasil penyidikannya serta berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Terus kemudian yang kedua di pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadil dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Kemudian di tahap apa bisa dilaksanakan ini? Pelaku berniat menghindari proses hukum, biasanya terduga atau pelaku tindak pidana pemilu ini berusaha untuk menghindari proses hukum. Namun karena ada ketentuan tadi itu tetap dapat diproses meskipun belum pernah sama sekali diperiksa di tahap apapun, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, sehingga in absentia sejak dilakukan sejak tahap penyidikan. Lanjut. Nah, ini bunyian tadi. 421 Undang-Undang Pemilu, penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya serta berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak terimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka
Ayat 2, dalam hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi. Pada ayat 1, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka terkait dengan menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara. Jadi berkas perkaranya saja yang disampaikan dulu, yang berisi hasil penyidikan. Di situ disampaikan juga alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti lain. Pasal 420 ayat 1 dan 2 harus pandang satu tubuh, tidak boleh dimaknai secara terpisah. Ayat 2 dijelaskan tentang pengembalian hasil penyidikan yang belum lengkap. Dengan demikian hasil penyidikan pada ayat 1 adalah hasil penyidikan yang dimaksud pada ayat 2, yaitu hasil penyidikan yang belum dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga penyerahan berkas perkara yang dimaksud dalam ayat 1 adalah penyerahan berkas perkara sesuai pasal 8 ayat 3 huruf A KUHP yang kita kenal dengan penyerahan tahap 1. Oleh karena itu, unsur dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka pada ayat 1 itu dimaknai berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum dapat tanpa memuat BA pemeriksaan tersangka atau penyidikan in absentia. Pada tahun sidang 2016-2017 pada persidangan kedua pada rapat ke-7 tanggal 13 Desember 2016 di ruang rapat pansus ini sempat dibahas sebagai salah satu narasumber memberikan tanggapan salah satu di antara pada intinya menyebutkan bahwa batasan waktu yang singkat menjadi celah bagi para tersangka maupun terdakwa untuk melarikan diri dalam periode waktu tertentu guna menghindari proses penegakan hukum, misalnya pada tahap penyidikan. Saat akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan, oleh karena itu dimana perlu adanya pengaturan tentang perluasan kewenangan penyidikan penuntutan proses pemeriksaan di persidangan secara in absentia. Ini ada putusan MK juga, yaitu putusan MK nomor 21 garing PUU garing 12 Romawi 2012 tanggal 28 April 2015, yang mana pertimbangan angka 5 halaman 98 putusan MK yaitu dimaksud agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frase bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup ditentukan dalam pasal 1 angka 11, 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, ini biasanya menjadi objek pra peradilan kemarin terkait dengan penetapan tersangka, di mana yang berbunyi dalam KUHP adalah bukti permulaan yang kemudian dimaknai sama dengan pasal 184 yaitu 2 alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Lanjut. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 88 tentang penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa terpidana in absentia, yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya. Sebagiannya dimaknai sama dalam tahap apapun termasuk tahap penyidikan. PH tidak dibenarkan hadir memberi keterangan untuk BAP tersangka, jadi tidak bisa diwakili. Lanjut. Perlu dicermati dalam penanganan perkara secara in absentia telah dilakukan pemanggilan serasa. Jadi terduga itu harus dipanggil dulu serasa. Misalnya serasa dan patut itu 3 kali. Kemudian upaya pemanggilan yang sah tidak hanya disampaikan pada dirinya, keluarganya atau perangkat desa lingkungan tempat kediamannya, tetapi untuk kebutuhannya setidaknya dilakukan pemanggilan melalui media massa. Artinya diumumkan juga di media massa untuk dipanggil. Lanjut. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO atau daftar pencarian orang, maka tidak dapat diajukan permohonan pra peradilan. Ini tentu logikanya dalam permohonan pra peradilan adalah tersangka sendiri yang harus mendaftarkan. Jika permohonan pra peradilan tersebut tetap diajukan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan menyatakan permohonan peradilan tidak dapat diterima.
Terus yang ketiga, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Lanjut. Dalam diskusi kelompok pada IHT penanganan perkara tindak pidana pemilu ya, telah menampung pemikiran kritis dari para peserta dan dinamika kelompok yang mana dituangkan dalam surat jaksa agung muda tindak pidana umum nomor B1085-E/EJP 02 tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang terdiri dari 2 bagian besar, yaitu pengertian dan penanganan perkara tindak pidana pemilu dengan tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa in absentia. Lanjut. Nah ini sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tadi untuk membahas terkait in absentia. Biasanya untuk penyidik tentunya hambatannya tadi itu gimana kalau terdugaannya kabur, hilang dan segala macam, nah itu masih bisa diproses penyidikan seperti itu. Oke, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat komprehensif begitu. Banyak sekali yang kemudian dipaparkan kepada kita terkait dengan orientasi tindak pidana pemilihan umum, mulai dari proses pembahasan pertama begitu Pak istilahnya, lebih gampangnya. Namun pada prinsipnya bahwa di luar tahapan pemilu tindak pidana itu jika ada tindak pidana maka itu bukan termasuk dalam konteks tindak pidana pemilu begitu yang saya tangkap. Kita lanjut dengan diskusi. Jadi barangkali ada yang perlu kita bahas dalam sesi. Ada satu penanya di sesi ini, monggo dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Batu. Yang saya tanyakan, sebagaimana yang sering kita tahu praktis di lapangan, tadi sudah disampaikan baik pemateri pertama maupun kedua, ada beberapa ASN yang terindikasi ini melanggar netralitas. Yang ingin saya tanyakan, jika seorang ASN dia memiliki istri atau suami yang non ASN, kemudian dia itu terlibat dalam kampanye, misalkan jadi tim sukses salah satu calon legislatif. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apakah ini bisa diartikan bahwa ASN tersebut melanggar netralitas, masuk kategori pelanggaran atau tidak? Yang aktif ini istrinya. Mengingat sepengetahuan saya kalau di ASN itu beda, mohon maaf kalau salah, sama di TNI maupun Polri ya. Kalau di TNI Polri itu keluarga terikat, tetapi kalau di ASN itu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa suami PNS misalkan, kemudian istrinya non PNS, itu istrinya terikat dalam aturan kepegawaian itu. Sepengetahuan saya di Undang-Undang ASN tidak ada. Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, karena dalam praktek memang banyak terjadi ketika suaminya PNS, istrinya bukan PNS, tetapi istrinya aktif mendukung salah satu calon legislatif misalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah sosmed Bapak. Saya pernah baca, entah itu benar entah enggak. Kalau sosmed misalkan saya selaku PNS mempromosikan salah satu calon legislatif, tetapi dalam lingkup grup WA keluarga saya, nah ini apa masuk kategori pelanggaran? Nah gitu ya. Saya sebagai PNS misalkan, saya di grup keluarga apa grup sekolah lah, ya, sekolah itu, dukung nomor X, nah ini pasang ini bagus, ini orangnya keren misalkan. Tapi saya selaku PNS, apakah tindakan saya selaku PNS seperti ini bisa dilaporkan kategori pelanggaran disiplin? Padahal ini di grup yang internal, baik misalkan internal keluarga atau SMA seperti itu.
Demikian Bapak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini seputar netralitas ASN ya. Kira-kira yang pertama tadi terkait dengan suami maupun istri yang mengkampanyekan menjadi tim sukses begitu. Terus yang kedua terkait dengan ASN atau PNS yang kemudian mengkampanyekan di grup keluarga begitu. Kira-kira sanksinya seperti apa? Terima kasih. Menjawab yang pertama ya, ASN yang istrinya berkampanye, saya kira banyak yang melakukan seperti itu. Kalau mengacu ke aturan tentang ASN, tentunya yang dimaksud adalah ASN itu sendiri. Kalau menurut saya ya, ASN itu sendiri. Artinya tidak seperti halnya seperti Polri atau TNI yang mengikat dan tadi menjawab. Ya sejauh yang saya pahami ASN yang dilarang. ASN. Kalau istrinya memang mau seperti itu ya. Apa yang penting kan nggak melakukan kampanye yang sifatnya kampanye hitam, menyebar hoax dan segala macam. Itu yang penting. Terus yang kedua, gimana kalau saya jenengan sebagai ASN kemudian ada di grup itu kemudian jenengan mengkampanyekan gitu ya, dan betul mengkampanyekan ikut mengkampanyekan calon presiden ataupun calon wali kota gitu misalnya di situ. Ya sejauh yang memang itu diketahui di dalam grup itu ya tentunya siapa yang akan tahu kan? Ya nggak sampai keluar kan? Yang dikhawatirkan itu kan bagaimana secara terang atau bisa dilihat umum dengan terlibat di situ berkampanye misalnya di Facebook gitu atau di Instagram. Itu sebenarnya agak sulit juga kalau misalnya sekarang yang tahu dia ASN itu kan mungkin ya beberapa saja. Kalau orang-orang lain kan nggak tahu ya dia itu ASN atau enggak. Jadi yang kayak di Facebook kan kadang ada juga yang menampilkan profilnya sebagai ASN, ada juga yang tidak menampilkan profilnya sebagai ASN, sehingga agak sulit untuk ketahui orang ini ASN atau tidak. Kalau mungkin teman-temannya saja yang tahu kan. Tapi apa ya sekarang ini mau ngelaporin temen gitu loh. Itu yang pasti tentu netralitas ASN itu perlu dijaga Pak. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Nah, ini sebelum ke penanya selanjutnya, ini kalau ngopi atau snack, monggo silakan langsung ambil mawon Pak atau Ibu sekalian. Oke. Masih ada pertanyaan untuk sesi materi dari Pak Made? Mungkin dari teman-teman ini penyidik. Sebenarnya mungkin ini kan tadi kita sepakati lebih baik ini dianggap sebagai forum grup diskusi aja. Iya, ya, FGD. diskusi aja. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya ada pelanggaran apa, terus Bawaslu seperti apa, kemudian dari penyidik dan kepolisian seperti apa, dari kami juga sudah bisa pada kesempatan forum ini maksud saya bisa dibahas bersama. Dari teman-teman Bawaslu mungkin, kalau yang tahun lalu itu temuan kita kalau nggak salah waktu itu ini Pak ya, Pak pelanggaran yang orang gila gitu ya. Orang gila datang ke TPS, yang awalnya kita nggak tahu itu gila. Terus datang ke TPS, kotak suara itu diguntingin semua sama dia. Kabel disnya. Iya, kabel disnya diguntingin, kemudian dibukain. Nah ini, ya dipendem itu. Saya waktu itu ikut itu, saya turun itu. Di dekat rumahnya Pak Heru, Caru, pendem dari KPU. Di sana setelah ya waktu diamankan ya sudah kita ngira kayaknya orangnya orang stres itu. Tapi kan nggak bisa kita simpulkan itu kan akhirnya panggil psikolog juga waktu itu kita bahas bareng segera disimpulkan apakah ini bisa dilanjutkan pendidikan atau tidak. Ternyata orangnya ya kategorinya stres tadi.
Mungkin yang lain. Oh ya, masih ada dari Panwaslu Kecamatan Batu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menanggapi dari pertanyaan dari Bapak, Bapak Muslim. Terus Bapak dari Kejaksaan tadi menjawab bahwasanya ketika ada ASN atau pasangan dari ASN ikut dalam kampanye mungkin atau kampanye tersebut dari dalam. Tadi Bapak menjawab bukan termasuk pelanggaran karena istrinya, bukan ASN-nya. Tapi kalau menurut saya, jika itu tidak tindak lanjuti, apakah tidak membuat pelanggaran itu juga semakin banyak, Pak? Karena menurut pengalaman saya yang saya lihat di wilayah saya itu memang ada ASN, mungkin dia netral di luar, tapi di dalamnya entah itu istri atau suaminya dan jajaran di bawahnya itu ikut dalam kampanye seperti itu, Pak, terutama di RT RW. Lah kalau tidak atau kalau dibiarkan, apakah tidak menutup kemungkinan pelanggan itu semakin banyak, terutama money politik, Pak? Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Yes. Ya, aturannya memang seperti itu. Ya, nantinya yang dianggap oleh undang-undang itu adalah ASN-nya. Apakah kemudian kalau keluarganya itu mau kampanye, terus bapaknya mau kampanye, mau dukung pasangan tertentu, dilarang kan? Tidak, itu ASN-nya yang itu mengikat di personal. Ya, dia tidak boleh tampak seperti itu. Ya, kampanye di tempat umum, kemudian mengkampanyekan di dalam sosmed, misalnya membaik-baikkan calon pasangan tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau apakah untuk istrinya, bapaknya, adiknya, mbahnya, itu nggak apa-apa menurut saya ya, karena memang undang-undang itu yang dikatakan adalah ASN itu harus netral. Jadi yang nggak maksud kan terus gimana nanti keluarganya kan seperti itu kan, apakah ya mungkin ya di rumah ya pasti ya bahas itu, tapi kan di luar nggak boleh ditampakkan gitu. Fanatik boleh, tapi fanatiknya di dalam juga boleh ditunjukkan di luar kita aja. Dia terang-terangan menunjukkan simpatisan pasangan calon pasangan tertentu, kita kan nggak boleh. Itu yang dimaksud. Makanya untuk ASN kan sanksinya kan mengacu ke undang-undang ASN atau ke peraturan pemerintah terkait etika ASN. Sedangkan kalau kepala desa tadi kena edukasi ya, kepala desa. Kalau ASN nggak kena, kan gitu. Ya, itu apa? Mungkin ada tanggapan. Mungkin ada yang lain. Kalau dari saya sih sebetulnya masih belum. Pokoknya semua nggak boleh. Pokoknya ASN keluarganya nggak boleh. Enggak, karena mungkin yang sering saya temu, Pak, ya. Mungkin kalau saya kan di sini masih baru di Panwascam, jadi ketika pemilu yang lalu saya menemui adanya pelanggaran pemilu, saya itu tidak tahu bahwa itu pelanggaran pemilu. Mungkin di saat saya sudah menjadi Panwascam ini, mungkin kan saya bisa belajar. Oh, berarti kalau misalnya ada pelanggaran seperti ini, nanti saya mau ngapain kan gitu, Pak. Nah, masalahnya yang kemarin itu memang di wilayah, ada salah satu petinggi lah seperti itu. Kepala desa yang. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau saya tahu, lagi. Jadi saya tuh harus bagaimana gitu, Pak? Kalau kadesnya ya, karena di beberapa waktu yang lalu juga sama seperti itu, bahkan terang-terangan di sebuah forum, di mana forum itu juga nggak tahu. Alah gak apa-apa wis wong kades kuwae kok. Nah, kan ngoten.
entah itu dari istrinya juga. Nah, jadi kalau misalnya dari saya sendiri sebagai panwas ya sebetulnya harus ditindak seperti itu kan Pak. Tapi nggak tahu nanti sesuai undang-undangnya bagaimana. Ada bukti direkam. Iya, jadi seperti itu. Iya tadi itu, kalau kita bicara namanya hak pilih, hak asasi, cuma ya tadi itu dibatasi. Kalau dia memang ASN, ya dia hanya milih aja, milih aja gitu. Dan tidak boleh dia harus netral. Nah untuk keluarganya, iya punya hak asasi juga sendiri. Mereka nggak akan terikat itu. Karena memang aturannya sejauh yang saya tahu ya ada ASN saja yang terlibat. Nah kemudian kalau misalnya kondisi seperti tadi ada kepala desa yang seharusnya memang kepala desa netral juga. Seharusnya ya kan. Harus netral. Tadi kan juga sudah dibahas kan terkait kepala desa, dalam mana kepala desa menguntungkan atau apa dan seterusnya tadi itu. Berarti boleh dilaporkan kan Pak seperti itu? Jika terjadi lagi, yang mudah-mudahan nggak terjadi. Ya nggak apa-apa, laporan itu kan sah saja laporan. Semua laporan kan bisa dilaporkan. Apakah nanti ini bisa dinaikkan ke penyidikan apa dikategorikan sebagai tindak pidana atau dikasih tindak pidana kan itu tentu harus melalui proses penyidikan, gitu, seperti itu ada bahasa dengan analisa. Jadi nggak apa-apa, apapun bisa dilaporkan kok. Selama misalnya dalam tahapan pemilu ya. Terkait tindak pidana pemilu bisa dilaporkan. Kan nanti dari teman-teman dari Bawaslu yang akan menelaah laporan itu dan menggandeng juga dari kepolisian dan juga kejaksaan untuk menentukan. Makanya kenapa kok undang-undang pemilu itu batas waktunya kan singkat sekali. Kemudian bentuklah sentra gabungan biar nggak bolak-balik berkas gitu kan. Nah ini penyidikan kemudian nanti itu dikirim lagi kejaksaan. Artinya kalau sudah ditentukan dari hasil koordinasi di sentra gabungan itu bisa cepat langsung diproses. Ya, siap, terima kasih. Masih ada? G. Penanya terakhir. Terima kasih dari Kecamatan Jumrejo. Sangat menarik terjadi pembahasan ASN karena pada posisi di pemilu yang menjadi gadis seksi itu memang ASN, tokoh masyarakat, ulama. Ini menjadi gadis seksi untuk diperebutkan kue-kuenya. Nah, ini kami ASN ini. Jadi kami ini kewilayahan ini juga cukup. Mohon maaf Pak Kajita ya, senior dari Surejo. Jadi di kewilayahan ini juga cukup aneh. Anehnya ini juga terkait dengan peraturan. Entah ini masukan ataupun nanti pertanyaan saya juga nggak tahu. Karena kami juga di wilayah ini cukup lama. Nah terkait sekarang ASN di wilayah terkait dengan ini apa yang dikatakan masyarakat. ASN itu dinyatakan orang yang mengerti, memahami mengapa saja itu ASN. Selain yang saya katakan dua gadis seksi tadi. Jadi akhirnya masyarakat ini bertanya terkait dengan apapun yang ada di pemilu. Taruhlah seperti itu. Nah kata Pak Sekjam Batu tadi, antara memberikan keterangan, bersosialisasi, dan mengampanyakan, ini ada ruang tipis sekali. Kalau yang tidak senang akan bilang berkampanye. Tapi kami punya kewajiban untuk memberikan keterangan pada kewilayahan kami sehingga masyarakat memahami pemilu ini tidak salah. Karena kami juga punya tanggung jawab wilayah terkait dengan apa yang jenengan berikan hari ini. Oh berarti ada permasalahan ini kegak komdu katakan seperti itu. Ada dari berjenjang sampai turun ke bawah ini masyarakat tahu. Tetapi kenyataan di lapangan apabila terkait ada seperti itu yang nggak senang pasti bilang ASN berkampanye. Antara kita berkampanye dengan memberikan sebuah keterangan di masyarakat. Nah inilah kami memohon petunjuk dari bapak-bapak yang ada di depan. Karena kami ini sering tertekan dengan situasi itu. Karena kami yang berhadapan dengan RT RW pemilih terkecil di wilayah. RT RW nanti ke desa PPK ke kecamatan ke kota batu. Nah, ini semua
stakeholder, saya yakin ini kan hilir, hulu permasalahannya kan di atas. Hilirnya ini di bawah ini permasalahan. Sebenarnya kan semua ini bertanggung jawab dalam arti mengondisikan sosialisasinya ini semua. Saya harap titip kewilayahan apabila semua ini bersanding dengan indah, mungkin tidak ada terjadi permasalahan-permasalahan di wilayah. Kalau kami pun tidak ada terkait dengan penyelenggaraan, tapi kami di kewilayahan kecamatan juga nggak bisa tidur kalau ada sengketa-sengketa yang ada sampai jam pagi, sampai kami juga akan mengikuti, walaupun ada juga sekretariat Panwas, sekretariat PPK, tapi kami dari wilayah juga ikut mengawal. Jadi kalau wilayah ini tertib, kami juga bisa dengan hidup dan damai. Jadi seperti itu. Jadi kami juga ASN itu sampai pukul 16.00. Di 16.00 ke sana kami juga manusia biasa yang sudah punya status sosial di masyarakat. Jadi cara pandang saja ini yang nanti kami mohon petunjuk. Apakah kami ini nanti di saat-saat terjadi kehangatan politik memberikan keterangan, memberikan sosialisasi ini salah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Made, kira-kira pemahaman begitu kira-kira. Pertanyaan ya itu Pak ya. Jadi perlu dipahami dulu terkait apa sih netral itu Pak, gitu kan, asas netralitas itu apa? Artinya kalau dimaksud dalam undang-undang ASN itu asas netralitas itu tidak berpihak dan tidak punya kepentingan, kan seperti itu. Ya memang agak sulit memang dalam posisi ASN ya, apalagi seperti pilkada sebentar lagi misalnya, untuk kan pemilihan wali kota misalnya itu akan mempengaruhi juga terkait ASN nanti, kayak mau kasih ataupun pasti wali kota atau kepala daerah yang punya kewenangan di situ. Akhirnya untuk kepentingan tertentu, ASN yang punya kepentingan tertentu, kemudian melakukan kampanye lah secara sembunyi-sembunyi gitu, untuk memilih calon pasangan tertentu karena punya kepentingan di situ. Nah itu yang dimaksud Pak. Sedangkan kalau dengan mungkin praktikan di apa saja sih pelanggaran ASN itu sudah dimuat sendiri juga di ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Nasional. Artinya dengan pegawai negara ya, banyak sekali jenis-jenis pelanggaran ketidaknetralan ASN di situ. Jadi saya minta untuk teman-teman ASN tetap netral. Kalaupun tadi yang dibahas itu warganya mau berkampanye mau apa ya biarin aja. Tapi jenengan sebagai ASN harus netral. Jadi sehingga menghindarkan jenengan juga dari sanksi apa kode etik atau PP berapa sekarang 53 masih berubah ya 94 ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan, mungkin mau ditanggapi Gimana Pak? Cukup? Ya, nanti juga sama-sama setelah ini mungkin juga nanti ada kegiatan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN dari Bawaslu gitu. Kita lanjut nanti pembahasannya di situ. Di sesi ini kita cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Saudara Gakumdu pada hari ini, untuk Pak Made dan juga Bapak Arjita yang memberikan materi ataupun orientasi terhadap kita semua. Dari kita tadi terdapat beberapa gambaran ya, paling tidak tugas kita bersama adalah memberikan orientasi kepada masyarakat bagaimana kemudian cara melaporkan jika memang itu terjadi tindak pidana, minimal itu. Terus yang kedua, bagaimana kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana apa saja maksudnya pelanggaran yang memang itu dilarang dalam pemilu. Nah itu barangkali tugas kita bersama untuk memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat.